Dua orang anggota sindikat penjualan satwa langka dilindungi kura-kura berpunggung lunak atau labi-labi endemik Timika, Papua berhasil ditangkap anggota Ditreskrim Suspolda Jatim. Keduanya ternyata merupakan residivis atau berulang kali ditangkap aparat. Bahkan nama keduanya juga telah masuk daftar pencarian orang oleh instansi kepolisian dan lembaga pemerintah daerah yang konsen terhadap isu perlindungan satwa dilindungi. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jatim, Luhur Pambudi. Silakan rekan Luhur. Ini dua orang anggota sindikat penjualan satwa langka dilindungi kura-kura berbulu lunak atau labi-labi jenis moncong babi endemi Timika, Papua berhasil ditangkap oleh anggota Ditreskrim Sus Polda Jawa Timur. Keduanya berinisial MIH warga Sukolilo, Surabaya, kemudian MKP warga Kecamatan Wringano, Kabupaten Gresik. Keduanya ternyata merupakan residivis atau sudah berulang kali ditangkap aparat atas kasus kejahatan serupa. Bahkan nama keduanya juga telah masuk dalam DPO oleh instansi kepolisian dan lembaga pemerintahan daerah yang konsen terhadap isu perlindungan satwa dilindungi. Tindakan hukum tersebut, petugas berhasil menyita 162 ekor hewan labi-labi dari tersangka MH, kemudian dari tersangka MKP, petugas berhasil menyita 1.192 ekor labi-labi moncong babi dalam keadaan hidup, kemudian 2 ekor burung kakak tua jambul kuning dalam keadaan hidup, dan seekor burung tiong emas dalam keadaan hidup. Direktur Ditreskrim Sus Polda Jawa Timur, Kombes Pol Lutfi Sulistiawan, kemarin menerangkan bahwasanya barang bukti hewan langka dan dilindungi tersebut berhasil diamankan petugas sebelum dijual atau diselundupkan oleh para tersangka ke calon pembeli. Rencananya dari Papua, hewan-hewan yang diselundupkan dalam muatan kapal penumpang itu akan dikirim ke kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Namun dalam proses pengirimannya, kapal pengangkut tersebut transit terlebih dahulu di kota Surabaya sehingga petugas berhasil melakukan penangkapan. Ternyata kedua tersangka memperoleh hewan babi itu di Papua secara langsung dan membelinya dari sejumlah pedagang gelap yang dikenalnya setiba di lokasi tersebut. Lutfi menerangkan tersangka membeli hewan itu seharga 80.000 per ekor, kemudian menjual hewan itu kembali seharga 130.000 hingga 200.000 untuk per ekornya. Bahkan menutup kemungkinan para tersangka juga membeli dengan cara melakukan pemesanan kepada pihak pemburu lokal di kawasan tersebut, termasuk untuk meroleh jenis satwa lain yang terkategori hewan dilindungi. Mekanisme penjualan hewan labi-labi tersebut ternyata para pelaku memanfaatkan marketplace yang tersedia pada aplikasi medsos Facebook. Kemudian para tersangka mengelola sebuah akun Facebook untuk menjajakan hewan tersebut dengan memberikan patokan harga yang bervariasi sesuai dengan lokasi dan jarak lokasi rumah si pembeli. Disinggung mengenai pangsa pasar hewan tersebut, ternyata Lutfi menyebutkan para tersangka merupakan pemasok hewan satwa kalangan pembeli di dalam negeri. Namun berdasarkan temuan fakta penyidikan, para tersangka juga sempat berusaha untuk menjual hewan tersebut ke luar negeri. Salah satu negara tujuannya adalah Tiongkok karena hewan tersebut dapat menjadi bahan baku pembuatan kosmetik. Mengenai sosok kedua tersangka, kemarin Kombes Pol menerangkan bahwasanya tersangka MIH merupakan residivis karena pernah ditangkap oleh anggota Satreskrim Polres Payakumbuh dan sempat divonis masa penahanan selama 6 bulan. Kemudian pernah juga ditangkap oleh anggota Ditreskrim Sus Polda Sumatera Barat karena juga menyimpan dan menjual labi-labi sebanyak 472 ekor. Bahkan menurut Lutfi, tersangka MIH ini telah masuk dalam DPO BKSDA Sumatera Barat dan Polres Payakumbuh. Kemudian mengenai tersangka MKP ternyata juga sudah masuk dalam DPO dan pernah juga ditangkap oleh BKSDA Provinsi Sumatera Barat dan divonis 6 bulan penjara. Perbuatannya para tersangka itu bakal dikenakan pasal 40 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 5 1990 tentang konservasi sumber daya alam, hayati dan ekosistem, dan bakal dipidana penjara paling lama 5 tahun beserta denda paling banyak 100 juta. Demikian reportase kami, Mei, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Luhur atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Direktur Ditreskrim Suspolda Jatim. Berikut tayangannya untuk Anda. Ini di Jalan Nginden nomor 3, ini Jalan Nginden 3 nomor 4, Sukolilo, Kota Surabaya. Adapun untuk kronologis ataupun modusnya adalah bahwa tersangka ini kedapatan memiliki, memelihara dan menyimpan satwa yang dilindungi. Adapun satwa yang berhasil kita lakukan penyitaan dan sekarang dirawat di Dinas BKSDA itu antara lain yang pertama adalah 162 ekor labi-labi moncong babi, kemudian juga ada 2 buah kontainer box untuk menampung, dan
Ya, 1 koper ini juga sebagai sarana. Jadi ada 162 ekor labi-labi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.